Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu amalan mustajab yang dikabarkan Rasulullah yang kelak membela dan menolong kita pada hari kiamat. Amalan tersebut adalah suka dan istiqomah membaca Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kelak pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang yang membacanya. Nah, jika kita punya kesanggupan, bacalah Al-Quran dengan niat menghatamkannya setiap malam 1 juz, sehingga sebulan sudah hatam Al-Quran. Namun jika tak sanggup, bacalah surah-surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 3 surah pilihan yang bisa kita amalkan setiap malam, boleh habis maghrib, habis isya, atau sebelum tidur. 3 surah ini adalah amalan penghapus dosa, amalan pembuka rezeki, dan amalan penyelamat siksa kubur, serta pembela pada hari kiamat. Maka mari ikuti video ini hingga menit terakhir, dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat, para jamaah semua di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengijabah dan mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut 3 surah agung yang sangat baik kita baca setiap malam. Jika kita sanggup, kita bisa membacanya sekaligus 3 surah dalam 1 malam. Namun jika tak sanggup, kita bisa membacanya 1 surah setiap malam. Misalnya malam ini kita baca surah yang pertama, malam besok kita baca surah yang kedua, dan malam besoknya lagi kita baca surah yang ketiga. 3 surah tersebut adalah: pertama, surah Tabarok. Surah Tabarok adalah salah satu surah paling masyhur dibaca kaum muslimin, yang di dalam mushaf Al-Quran surah agung ini disebut dengan nama Surah Al-Mulk, berada tepat di awal juz 29 dengan jumlah ayat sebanyak 30 ayat. Surah ini adalah surah penyelamat dari siksa kubur, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahullahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Rasulullah saat ditanya tentang surah Tabarok, beliau menjawab, hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu, tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarok adalah surah yang menghalangi siksa kubur. Dialah surah yang akan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Yang kedua, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah pilihan yang terkenal dengan nama surah kekayaan. Siapa suka membacanya, mustahil miskin selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, Suratul Waqi'ati suratul ghina, faqra'uha wa'allimuha auladakum. Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah
dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbahu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Yang ketiga, surah Yasin. Surah Yasin adalah surah paling masyhur dibaca kaum muslimin. Dianjurkan dibaca tidak hanya pada malam Jumat, tetapi dianjurkan dibaca setiap malam dan setiap hari. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi siapapun yang ingin dosa-dosanya diampuni Allah, biasakanlah habis maghrib mengamalkan surah Yasin. Nah, selain 3 surah ini, jika kita tidak sanggup membacanya, kita boleh mengamalkan pula 3 surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Di antara keagungannya, 1 kali membaca surah Al-Ikhlas akan dituliskan pahala yang menyamai pahala membaca sepertiga Al-Quran. Maka sangatlah beruntung yang suka membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikianlah 3 surah pilihan yang amat baik diamalkan di waktu habis maghrib setiap malam. Semoga dapat kita amalkan. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.